Tama menatapnya dan berkata dengan nada yang sangat menyayangi, "Kembali, apakah kamu merindukanku akhir-akhir ini?" "Tentu saja aku melakukannya." Alena tidak malu sama sekali, senang berlari dan melompat ke pelukan Tama, penuh kegembiraan tetapi dengan beberapa keluhan, berkata, "Kenapa kamu kembali tanpa memberitahuku sebelumnya? Aku bisa saja datang ke bandara untuk menjemputmu." Tama tertawa, "Saya tahu Anda pasti sangat sibuk di tempat kerja. Saya tidak ingin menyiksa Anda untuk datang sejauh ini untuk menjemput saya. Saya mengambil mobil sendiri dan kembali." Alena berkata dengan serius, "Apa susahnya menjemputmu? Tapi kamu, sepanjang perjalanan pulang dengan pesawat, harus mengantri untuk mendapatkan taksi. Betapa lelahnya kamu nanti." "Tidak lelah," Tama berkata dengan santai, "saya sangat sehat secara fisik. Hal kecil ini bukan apa-apa." Alena tak berdaya berkata, "Kamu mengatakan sebelumnya, kamu di rumah untuk memasak dan menunggu aku kembali. Kamu pergi keluar hari ini. Ibu tidak memasak dengan benar. Sepanjang hari sepanjang malam bingung. Bahkan barusan dia menelepon saya untuk mengatakan bahwa dia tidak ingin memasak dan meminta saya untuk memesan makanan." Tama tersenyum dan berkata, "Bagus untuk memesan makanan, pesan satu-satu untukku." Alena mengangguk dan berkata, "Kamu pergi ke kamar dulu untuk beristirahat dan bersantai." Alena menggesek kunci sidik jari, dan begitu dia memasuki pintu, dia mendengar suara malas dan mencela Rika. "Alena, apa yang membuatmu begitu lama? Aku sudah lapar, hanya menunggumu pulang dan memesan makan malam." Pada saat ini, di sofa ruang tamu berbaring, bahkan tidak melihat ke belakang, dia tahu pasti Alena yang kembali. Alena tanpa daya berkata, "Bu, kamu terlalu malas akhir-akhir ini, kamu tidak perlu melakukan pekerjaan rumah. Setidaknya kamu bisa memesan makanan untuk dirimu sendiri saat kamu lapar." Rika dengan tidak sabar berkata, "Saya paling kesal dengan memesan, entah saya tidak ingin makan ini atau itu, atau saya ingin makan ini atau itu, atau Anda memesannya, saya hanya akan menunggu dan memakannya." Alena menghela nafas dan berkata, "Bu, Tama sudah kembali, biarkan dia mengatakan apa yang ingin dia makan." Kata-kata Alena jatuh, lalu mendengar gerakan di ruang tamu. "Ya ampun, menantuku yang baik sudah kembali." Setelah itu, suara seseorang yang melompat dengan tongkat bisa terdengar. Segera setelah itu, Rika berlari dengan satu tangan di atas kruk, melompat ke segala arah. Dan begitu dia melihat Tama, dia langsung tersenyum kecut dan berkata, "Menantuku yang baik sudah kembali. Mengapa kamu tidak memberitahu ibu? Jadi ibu bisa memasak untukmu sesuatu yang lezat." Setelah mengatakan itu, dia segera melanjutkan, "Menantu yang baik, kamu istirahat dulu. Ibu akan pergi ke dapur untuk melihat apa yang bisa dibuat." Begitu Alena melihat penampilan positif dan menyanjung ibunya di depan Tama, dia langsung memasang wajah tak berdaya dan hanya bisa bergumam, "Bu, kenapa begitu Tama kembali? Kamu bersemangat?" Rika sibuk berkata, "Omong kosong. Saya sedang tidak mood. Saya hanya menjadi gila akhir-akhir ini. Saya menahan energi di seluruh tubuh saya, menunggu menantu saya yang baik kembali dan memasak untuknya makanan yang enak." Alena Ki menghela nafas, "Bahkan tidak ada telur di dapur. Apa yang akan kamu masak untuk Tama?" "Ah, apakah begitu?" Rika terkejut dan bertanya, "Apakah tidak ada piring di lemari es juga?" Alena memutar matanya, "Hanya ada 2 kubis kecil yang tersisa. Jadi aku meminta ayah untuk membuat mie di pagi hari." Rika mengutuk dengan marah, "Orang ini, mengapa dia harus memakan kubis yang saya beli? Betapa keterlaluan." Alena menggosok pelipisnya, "Bu, kubis itu hampir busuk. Ayah berkata jika kamu tidak memakannya, itu akan membusuk." Rika buru-buru mengganti topik pembicaraan, "Lupakan saja, ayo pesan. Alena, cepatlah lihat apa yang enak." Setelah mengatakan itu, dan sambil tersenyum kepada Tama dia berkata, "Tama, kamu keluar selama beberapa hari, kamu pasti kelelahan, kan? Ayo, cepat ke sofa untuk beristirahat." Alena merasakan perbedaannya, dan meskipun dia sedikit tidak berdaya, dia tidak repot-repot berdebat dengan ibunya.
jadi dia mengeluarkan ponselnya, membuka aplikasi takeaway, dan mulai mencari makanan. Rika buru-buru menyapa Tama untuk duduk di sofa, dan meminta teh dan air. Tama beberapa kali mengatakan sedang tidak mood. Dia tidak mau menyerah, pergi dengan kruk untuk menyeduh secangkir untuknya. Setelah menyerahkan teh yang diseduh kepadanya, dia tersenyum dan bertanya, "Tama, bagaimana kalau pergi ke Surabaya kali ini? Apakah semuanya berjalan dengan baik?" "Cukup mulus," Tama menjawab dengan santai. Rika sibuk bertanya, "Hei, kamu seharusnya menghasilkan banyak uang kali ini juga." Tama dengan santai berkata, "Majikan kali ini memiliki tangan yang sedikit ketat, jadi dia tidak membayar." Hah, Rika mendengar ini, segera dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Orang macam apa ini? Jika Anda tidak punya uang, jangan meminta orang untuk bekerja. Dia memberimu pekerjaan dan dia tidak membayar. Ini terlalu banyak. Tama tertawa. Dia tidak membayar, tapi aku mendapat sesuatu sebagai balasannya. Mata Rika yang baru saja redup tiba-tiba menjadi cerah lagi dan bertanya, "Menantu yang baik, beritahu saya bagaimana majikan melunasi tagihan?" Tama dengan santai membuka tas tangan yang dibawanya dan mengeluarkan batu bata emas darinya terlebih dahulu. Rika melihat batu bata emas dan berkata dengan terkejut, "Ya Tuhan, bata emas. Dikatakan 1000, ya Tuhan, 1000 gram?" Mengatakan itu, dia dengan cepat kembali ke akal sehatnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Harga emas tampaknya sekitar 4 miliar, jadi bagian ini hanya 4 miliar. Rika mengambil sepotong lagi, ditumpuk dengan yang sebelumnya, dan berkata, "Ini tidak seperti dia hanya memberikan satu potong." Rika bertepuk tangan dengan gembira, "Ups. Masih ada lagi." Tama mengeluarkan sepotong lagi. Rika bahkan lebih bersemangat, "Ya Tuhan, 3 potong." Segera setelah itu, "Ups, 4 potong. Bu, masih ada lagi, ya? Ini adalah bagian kelima kan?" Setiap kali Tama mengeluarkan batu bata emas, Rika menari kegirangan, yang terlihat seperti goblin tua yang akhirnya menunggu daging biarawan itu. Setelah Tama mengeluarkan 10 batu bata emas dan membentuknya menjadi 2 baris, Rika menatap tumpukan batu bata emas dengan mata terbelalak dan bertanya dengan penuh semangat, "Menantu yang baik, ada lagi?" "Tidak lagi," Tama berkata dengan acuh tak acuh. "Total 10 keping diberikan, diperkirakan bernilai sekitar 4 miliar. Astaga," Rika dengan senang hati berseru, "jika Anda ingin mengatakan ini 4 juta miliar, tampaknya tidak terlalu sedikit, tetapi juga tidak terlalu banyak. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mengambil batu bata emas dan berkata, 'Tetapi jika Anda ingin mengganti 4 miliar dengan emas, itu benar-benar mengejutkan. Ini terlihat berkilauan emas, tetapi juga terlalu meriah.'" Tama mengangguk dan berkata, "Awalnya saya ingin menukarnya dengan uang tunai dan membawanya kembali, tetapi kemudian saya berpikir, tidak ada cadangan logam mulia di rumah. Jadi sebaiknya saya memperlakukan 10 batu bata emas ini sebagai tabungan di rumah. Juga dapat membawa melalui inflasi." Rika mengangguk berulang kali dan berkata dengan persetujuan, "Benar. Sekarang harga rumah tidak naik, stok turun seperti anjing, dan harga emas relatif kuat." Mengatakan itu, agak malu untuk melihat Tama, tertawa dia berkata, "Menantu yang baik, Anda lihat ibu tidak pernah bermain dengan batu bata emas dalam hidupnya. Benda ini mengkilap dan berat, merasa cukup baik, kenapa tidak Anda beri saya sepotong, sehingga saya bisa bermain dengannya ketika saya tidak ada hubungannya?" Alena mendengarkannya dengan tawa dan berkata, "Bu, kamu lihat kamu tidak ada hubungannya dengan piring emas itu." Rika berkata dengan wajah lurus, belum pernah mendengar orang berkata, "Semua hal bisa digulung. Bata emas besar ini, tidak ada yang bisa dipegang di tanganmu karena halter juga bisa memperkuat tubuh." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.